kadang suka tertarik tuh dengan dua sudut pandang. Iya. Ada orang yang tertarik dengan karakter yang sama. Misalnya nih, saya orangnya senang sama data, ini juga senang sama data. Wah, kita jodoh nih sama gitu kan, ada gitu. Ada juga yang sudut pandangnya beda, yang senang sama orang yang punya karakter berbeda. Gitu. Saya wah ngeliat orang ini berani banget nih gitu, tegas dan suka menantang. Kalau misalnya punya tim yang tipenya dominan, saya jangan kaget kalau dia suka nantang, gitu. Suka maksa, bisa ke arah kasar, suka tidak sabar. Oh, jadi biasanya di DISC ini tuh digunainnya buat apa aja, Kang, selain tadi itu? Biasanya rekrutmen, kemudian untuk gambaran diri. Kemudian untuk kalau misalnya ada yang pekerjaan yang harus teamwork. Kemudian sebenarnya pasangan juga bisa. Pasangan juga bisa. Contoh misalnya, coba apa jadinya kalau pasangan Halo Sobat Grafo, selamat datang lagi di Grafocast bersama saya Denia dan Afif. Oke, biasanya Kang Afif gitu ya. Nah hari ini kita mau bahas apa nih Kang Afif? Hari ini kita akan bahas salah satu materi yang menarik banget, yang jadi salah satu jenis tes yang mungkin bisa dibilang cukup sering dipakai di perusahaan-perusahaan, ataupun individu-individu juga ada yang pakai, ya. Dan kita akan mengkaitkan dengan grafologi. Nah, tesnya itu disebutnya adalah tes DISC. Oh iya ya. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman juga yang belum familiar ya mendengar DISC. Nah, DISC itu apa sih Kang Afif? Ya, jadi DISC itu kalau kita ngelihat latar belakang ya, kepribadian kita tuh kan bisa dibagi-bagi. Ya, karakternya seperti apa. Nah, tokoh-tokoh tuh itu ngebaginya tuh macam-macam tergantung teori yang dipakai. Contoh misalnya, kalau paling sederhana kepribadian dibagi dua, yaitu adalah extrovert, introvert, ya kan gitu. Itu paling simpel tuh. Ada yang cukup kompleks, banyak kayak misalnya kayak Papy Kostick. Ya, ada tes namanya Papy Kostick, nanti dibaginya tuh berapa tuh? 16 kalau nggak salah ya, gitu. Ada banyak. Banyak juga ya. Kemudian grafologi Karos dibaginya 10. Iya, yang aspek 10. 10 kan. Terus gitu. yang melankolis itu apa? Nah, ada juga yang ngebahasnya 4. Nah, tadi ada melankolis, sanguinis, yes, terus dan korelis gitu. Dan nah, jadi satu lagi apa? Nah, pas banget nih. Jadi inilah sejarah DISC. Jadi sebelum kita masuk apa sih DISC itu, waktu zaman Hippocrates dulu, ya, filsuf ya, ahli kesehatan, ya, filsuf dan sebagainya, dia itu menyebutkan bahwa karakter manusia itu bisa dibagi 4. Berdasarkan kalau menurut dia ya gitu, empedu kuning, darah, lendir, atau empedu hitam, mana yang lebih dominan dalam dirinya. Oh, maksudnya ini tuh apa ya Kang Afif? Ini tuh emang tes anatominya, betul. Kata dia seperti itu. Nah, cuman ketika ketemu orang, ya, itu tidak lagi dites, tapi ini karakternya apa nih? Oh, berarti ini karakternya adalah karakter lendir misalnya. Oh, ini karakter darah, karakter empedu kuning. Dulu seperti itu. Sorry Kang Afif, aku jadi penasaran sih ini. Dominannya tuh apa ya Kang Afif? Maksudnya dominan dari anatomi ini? Dari yang ada di dalam tubuhnya. Oh, jadi kebanyakannya tuh apanya? Gitu. Contoh misalnya gini, kalau kata Hippocrates, kalau dalam orang itu tipenya tipe darah, ya, darahnya banyak ngalir dan sebagainya, maka orangnya itu tuh orang yang supel. Gitu, orang yang suka kesana kesini, yang mudah sosialisasi dan sebagainya. Kalau empedu kuning, maka dia itu tipenya orangnya tuh suka ngatur. Dominan, gitu, agresif. Kalau dia itu tipenya lendir, lendir tuh membuat dia menjadinya kalem, gitu. Lendir tuh kan kayak cairan, gitu ya, gitu. Kalem, tenang, gitu. Suka sama sesuatu yang teratur, gitu. Satu lagi empedu hitam. Nah, empedu hitam itu adalah tipe-tipe orang yang hobinya tuh mikir.
gitu, mikir, kemudian yang harus by data, yang suka nanyain kenapa seperti ini, kenapa seperti itu gitu. Nah ini adalah dulu Hippocrates, kalau nggak salah 400 tahun sebelum Masehi gitu. Kita belum lahir. Iya gitu. dong. Dulu ya. Nah kemudian di tahun 1946-an ya, ada tokoh psikologi namanya Eysenck. Nah, Eysenck unik namanya. Dia itu memetakan kepribadian berdasarkan 4 unsur juga. Nah, ya 4 unsur mirip seperti ini, cuman istilahnya beda. Ada koleris, ada sanguinis, ada phlegmatis, ada melankolis. Nah, tapi kalau kita baca isinya, ternyata dia mirip. Jadi kalau koleris itu dia yang suka mimpin, suka ngarahin, suka dominan gitu. Kemudian sanguinis suka sosial gitu, influence dan sebagainya. Phlegmatis mirip kayak tipe lendir gitu ya. Kalem dan sebagainya. Melankolis ya sukanya mikirin gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi tokoh namanya Moulton Mersenne. Dia mirip seperti ini, cuman dia membaginya namanya DISC. Dominance, influence, steadiness atau stabil, dan satu lagi compliance. Nah, jadi dari sini ya, dan ini menarik banget, nanti kita gali lebih dalam ya gitu, gali lebih dalam. Tapi kurang lebih menurut dia tuh gitu. Jadi kepribadian kita tuh dibagi 4 ya. Nih, ada orang yang tipenya dominans. Ada yang tipenya influence, lebih dominan. Ya, berarti kalau dominan tadi ngatur ya gitu, influence tuh lebih ya kayak influencer gitu kan gitu ya. Ada steadiness, berarti lebih suka sama kalem gitu, sama gitu ya. Compliance. Nah, nanti ada pembagiannya lagi. Kalau D dominan sama influence-nya lebih tinggi, berarti ke arah extrovert. Kalau compliance sama steadiness-nya lebih tinggi, berarti ke arah introvert. Lebih seneng ya udah data sendiri, itu tuh lebih enak buat dia. Kalau IS gimana sama aku? Nah, kalau dia itu I sama S berarti people focus. Berarti orientasinya sama orang gitu. Tapi kalau D sama C berarti tipenya task focus. Gitu. Nah, nanti ketika kita tahu bahwa orang ini tipenya apa, orang ini tipenya apa, itu tuh untuk pemetaan rekrutmen gampang, untuk untuk teamwork misalnya itu gampang, untuk untuk macam-macam itu enak nanti. Jadi biasanya di DISC ini tuh digunainnya buat apa aja Kang selain tadi itu? Biasanya rekrutmen, kemudian untuk gambaran diri, kemudian untuk kalau misalnya ada yang pekerjaan yang harus teamwork, kemudian sebenarnya pasangan juga bisa. Pasangan juga bisa. Contoh misalnya, coba apa jadinya kalau pasangan sama-sama tipe D? Tiap hari ya. Nah, kan bisa jadi sama-sama ingin ngatur, kan gitu, ingin dominan gitu. Oke. Nah, kalau misalkan sebenarnya DISC juga bisa ngelihat kayak misalkan potensi kita, kayak misalkan grafologi Kang Afif, misalkan ngelihat potensi dan bakat si orang tersebut gitu. Nah, kalau misalkan DISC bisa juga nggak Kang Afif? Bisa, betul. Nah, nanti tuh dari masing-masing tipe itu dia memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Contoh misalnya gini. Gimana? Misalnya nih tipe D, dominance. Dominance itu apa nih positifnya? Biasanya orang-orang yang dominance itu, ini aku ambil contoh ekstrimnya ya, contoh ekstrimnya. Jadi kelebihan ekstrimnya, kekurangan ekstrimnya. Nah, kelebihannya apa? Biasanya orang dominance tuh dia tegas. Otoritatif, bisa ngarahin. Asertif tuh bicara apa adanya. Kemudian kompetitif, dia seneng tuh, ayo saingan, ayo gitu. Wah, ini ada tantangan, ayo gitu. Orang dominance. Mandiri, menunjukkan keyakinan diri yang kuat. Orientasinya pada target, berkemauan kuat, tidak mudah putus asa, unggul dalam kondisi krisis. Cuman orang yang dominance biasanya dia diktator. Ini ekstrim negatifnya ya gitu. Diktator tuh jadi ya pokoknya saya bilang A, harus ngerjain semua gitu. Suka menantang. Kalau misalnya punya tim yang tipenya dominan, ya jangan kaget kalau dia suka nantang gitu. Suka maksa, bisa ke arah kasar, suka tidak sabar, terus terang. Nah, terus terang nih bisa positif bisa negatif ya. Negatifnya apa ya? Jadinya terlalu belak-belakan gitu. Ya. Jadi ada jelek sedikit tuh langsung bilang kamu jelek. Tapi tanpa dia nggak maksudnya nggak diplomatis gitu ya. Suka menuntut, suka tergesa-gesa, sama kurang melibatkan perasaan. Gitu. Nah, itu dominans. Tapi ini cuman ekstrimnya ya, bukan maksudnya ketika orang dominan tuh bisa jadi kayak gini gitu Kang Afif. Jadi nanti itu ketika kan ada tesnya.
tesnya itu tuh biasanya nanti diukur seberapa tinggi dominance-nya. Oke. Jadi orang itu ya, kita tuh jarang ada orang yang cuman punya satu tanda aja. Oh. Misalnya si A waktu dites, oh dia tipenya DCS misalnya. Si B misalnya ISD. Nah, nanti I-nya lebih dominan gitu dibandingkan apa, berarti lebih dominan itu lebih menonjol. Tapi dominannya pun itu bisa beda-beda. Ada yang dominannya itu tinggi banget, ekstrim. Kalau ekstrim itu biasanya berapa persen? Influence. Berarti nanti kalau ada scoring, ini tergantung alat tes yang dipakai. Oh. Jadi gitu, nanti ada yang beda-beda pakai ya, persen, ada yang pakai angka gitu. Iya. Nah, nanti ada yang tinggi banget ya. Oh, berarti dia lebih influence dibandingkan si B yang I-nya tinggi tapi tengah-tengah gitu. Nah, gitu. Nah, ini adalah kalau yang sisi ekstrimnya tadi. Oke. Ini D. Kalau D. Oke, kalau yang I, Kang Afif? Nah, I influence. I itu dia suka berteman. Jadi bayangkan aja influencer gitu kan, berarti aktif di media sosial gitu ya, suka berteman, kemudian menghidupkan suasana, periang, optimis, antusias, komunikatif, partisipatif, suka ikutan gitu, percaya diri, karismatis, mampu bertutur kata yang menarik ya, persuasif itu mampu menggerakkan orang dengan kata-kata. Kemudian demonstratif, memukau, ya gitu. Jadi ini bakat nih untuk menjual. Ekspresif, energik. Gitu. Influence ya. Influence. Cuman orang yang influence apa? Terkadang dia sulit mendengarkan. Karena pengen ngomong terus, gitu. Kemudian biasanya juga terpusat pada diri sendiri. Kadang kalau bicara suka berlebihan, suka impulsif, suka lebay, tidak realistis gitu. Kadang suka pura-pura, emosional, kadang juga suka terlalu percaya pada orang lain, ya, atau juga suka terlalu percaya diri. Influence gitu. Kang Afif nih, sebelum lanjut, tadi kalau misalkan yang dominan itu biasanya tipe-tipe pekerjaan seperti apa sih yang cocok sama tipe-tipe orang dominan itu? Nah, coba kita bayangin ya, dominan itu kan tadi dia tegas ya gitu, berani gitu, kompetitif, berarti kebayangnya apa nih? Biasanya lebih mungkin jadi leader gitu ya? Leader kayaknya gitu, leader. Jadi leader, manager misalnya, siapa lagi? Tapi di lapangan juga bisa tuh, pengacara mungkin bisa. Iya, karena tapi nanti diikuti sama C ya, sama data-data. Tapi kan dia harus berani tuh, harus tegas gitu. Nanti kalau misalkan dominan ini misalkan gitu, ternyata dia di pekerjaan yang tidak posisinya itu tidak leader atau kayak gimana, itu bisa jadi konflik nggak buat dirinya sendiri gitu? Nah, bisa. Contoh misalnya gini, orang tipe D, dia bekerjanya sebagai customer service. Customer service itu kan harus melayani, ya kan gitu. Bisa jadi ada pelanggan komplain dan sebagainya gitu. Nah, tipe D itu memang fitrahnya bukan tipe mengayomi. Bisa sih ya, tapi paling cuma sedikit-sedikit gitu. Nanti di balik itu tuh akan lebih yang, ini mbaknya yang salah gitu. Ini kayak gini, ini kayak gitu, gitu. Bahkan ada cerita dari guru saya ya gitu. Dia pernah cerita gini. Pernah ada perusahaan yang merekrut tipe D itu sebagai CS. Gitu. Nah, kemudian dari tingkat orang yang komplain, jadi sebelumnya perusahaan ini banyak yang komplain. Komplain. Akhirnya ya kita rekrut satu orang tipe D. Gitu. Nah, waktu sudah direkrut, sebulan 2 bulan kemudian tiba-tiba jumlah yang komplain berkurang. Gitu kan, berkurang gitu. Setelah itu dia bilang, lihat ini ya, sejak saya masuk orang yang komplain menjadi berkurang. Wah, hebat. Nggak taunya ternyata apa yang terjadi. Jadi ketika orang itu mau komplain, dianya lebih galak kan gitu. Ya lu masih salah gini, lu kayak gini. Jadi kayak kayaknya mending nggak usah komplain ya gitu ya. Oke. Makanya jadi nggak menyelesaikan masalah kan gitu. Iya. Itu contoh dominan. Oke. Berarti jadi juga sebenarnya nanti tes-tes seperti ini tuh juga untuk kayak posisi kita tuh tepat nggak ya gitu ya di posisi itu gitu ya, di suatu pekerjaan itu. Oke. Berarti dominan ya. Nah, sekarang influence. Jadi kalau influence berarti tipe-tipe yang kayak CS gitu bukan ya? Enggak, lebih ke marketing, sales. Marketing, sales cocok tuh, ketemu orang, ini bagus loh, ini gitu. Dia juga kan mampu mempengaruhi gitu ya. Betul. Ini cocok banget nih.
Oke. Presenter ini cocok. I see. MC ini cocok. Influence ya. Nah, yang nggak cocok apa? Mungkin kayak yang di keuangan gitu, yang ngitung-ngitung sendirian, kayaknya nggak cocok ya gitu. Karena dia kayak gatel banget nih gitu ya, pengen ngobrol sama orang gitu ya, Kang Afif ya. Di perpustakaan, ini riskan nih. Ya, itu nanti mungkin dia jadinya jadi malah jenuh gitu ya. Iya, betul. Ya? Pengennya pindah gitu. I see. Oke, berarti selanjutnya steadiness. Nah, ini nih. Steadiness ini kelebihannya apa? Kelebihannya itu biasanya orangnya tenang, kalem, harmonis, gitu, simpati, hangat, dapat diandalkan, mengendalikan diri, tekun, sabar, konsisten, pendengar yang baik. Nah, enak nih buat curhat nih. Mampu menerima pendapat orang lain, kemudian jadi moderator, penengah masalah yang baik. Gitu. Baik dalam tekanan ya gitu, pressure itu dia bisa di situ. Ini jadi kayak mendengar kebalikannya dominan ya Kang Afif? Iya, betul. Nah, cuman kekurangannya apa? Terkadang orang-orang steadiness itu kalau di sisi negatifnya nih, kadang suka terkesan pasif, lamban, gitu, kurang dorongan untuk maju, gitu. Karena kayak gitu, kurang greget gitu ya. Kemudian posesif. Posesif? Maksudnya posesif gimana Kang? Posesif jadi kalau udah sama ini udah jangan berubah, jangan kesana, jangan kesini, udah ini aja gitu. I see. Jadi kayak status quo nantinya. Iya. Mudah puas diri. Kemudian bisa juga tidak menunjukkan perasaan saking kalemnya gitu. Iya. Beda kalau influence kan ekspresif gitu. Banget gitu. Oh, ini tipe-tipe yang kalem gitu ya. Iya. Apatis sama menghindari konfrontasi. Gitu. Jadi Jadi kalau ada persaingan, ya udah nggak apa deh, kamu aja deh yang menang, sok gitu. Kurang greget. Nah, itu adalah steadiness ini. Berarti ini tipe-tipe yang pekerjaannya kayak gimana Kang Afif? Nah, kalau dalam pekerjaan ini cocok nih untuk CS. Karena dia mendengarkan gitu ya. Gitu, ya. Terus jadi moderator dari solusi dari permasalahan juga gitu ya Kang Afif ya. Oke. Bagus nih. Steadiness ya. CS selain CS apa lagi Kang Afif? Admin. Admin juga ya? Cocok nih, admin ya. Nah, kalau akunting cocok, tapi nanti harus diikutin sama C. Gitu, nanti bisa kita bahas C. Oke. Oh, berarti sebenarnya bisa di-combine gitu ya Kang Afif ya? Di-combine, oke. Nah, yang kurang cocok apa steadiness? Yaitu? Berarti tadi yang kayak leader gitu ya? Yang leader, yang harus dituntut progresif, perubahan gitu ya? Kan target itu kan harus yang, ayo sekarang harus keluar dari zona nyaman, harus lebih bagus dari kemarin. Nah itu, kalau bisa jangan orang ini. Gitu. Jadi penting kan gitu. Kebayang kalau misalnya orang, kadang kalau kita tidak tahu kepribadian, itu ngeliat, oh orang ini baik nih. Gitu, memang baik gitu, orangnya baik gitu, orangnya sopan santun, orang ini, udah ini aja deh jadi divisi marketing gitu. Kok penjualannya nggak meningkat ya ternyata karena bukan sekedar baik, tapi dari dirinya tuh bukan tipe yang ayo berkembang. Pokoknya menurut dia mah selama baik-baik saja udah nggak usah diapa-apain gitu. Oke. Iya. Oke, lanjut Kang Afif. Nah, compliance. Nah, compliance ini pada dasarnya tuh tipe orang yang pemikir. Jadi kelebihannya biasanya teliti, analitis, hati-hati, penuh perhitungan, cermat, akurat, teratur, sistematis, tipe perencana, mengacu pada jadwal, terorganisir, idealis, perfeksionis, memiliki standar yang tinggi, berpikir mendalam dan penuh makna, sungguh-sungguh, suka bekerja dengan diagram, angka, tabel, grafik, bagan. Wah, bayangkan gitu gitu kayak gitu. Data banget nih. Tapi apa dampaknya? Bisa menjadi ini, terlalu hati-hati, takut salah, terlalu obsesif atau kompulsif, terlalu pemilih, terlalu analitis, jadinya kurang tindakan. Sebentar, ini gimana gitu. Kemudian mudah curiga. Kemudian bisa tanda kutip tuh rewel itu karena perfeksionis. Ini kurang dikit, dikit lagi, ini kurang bersih, nah gitu, rewelnya gitu. Kemudian suka menjauhkan diri, tidak tegas. Diri maksudnya gimana? Jadi menarik diri, karena fokusnya data, gitu, bukan sosial. Kemudian tidak tegas, tegasnya kan ada banyak pertimbangan. Gitu. Bukankah dia yang perfeksionis kayak itu? Enggak. Jadi
menyebabkan dia seperti ini. Jadi kayak misal nih contohnya, mau beli handphone A atau handphone B ya. Nah, orang ini nih akan dicari datanya. Oh, yang ininya bagus, tapi yang ininya bagus. Bentar. Yang ininya gitu. Jadi malah pusing sendiri gitu ya. Oke. Sehingga kita tanya, jadi gimana kamu milih A atau B? Dua-duanya bagus sih gitu. Ini gitu. Oh, oke, I see. Nah, berarti ini kebayangnya apa ya Kang Afif ya kalau pekerjaan kayak gini? Kalau tipe compliance dengan penuh tadi ya, suka data, suka grafik. Mungkin cocoknya apa tuh? Akunting, okay. Terus udah gitu data analis. Data analis. Itu data analis. Kemudian apa lagi tuh? Untuk yang kayak iklan kan suka ada yang analitiknya gitu. Ya analitiknya mungkin dia bagus nih. Oh, oke. Nah, ini berarti tipe-tipe kalau kayak ini dijauhin dengan posisi apa Kang Afif ini? Nah, kalau ini ya karena banyak perhitungan dan sebagainya, biasanya kurang cocok untuk posisi yang harus ketemu sama orang yang ramenya gitu. Yang ramenya. Kayak misalnya apa ya? Yang sebentar. Sebenarnya kayak misalnya contoh marketing bisa sih gitu. Cuman tipenya tipe yang by data. Kalau orang influence kan, halo Pak, gimana gitu. Yang ketemu gitu. Orangnya Pak, gitu ya. Apa nih Pak, Bapak yang bisa saya bantu? Itu kan gitu. Kalau ini adalah Pak, produk kami ya gitu. Ini bisa menyelesaikan gini produk kami gitu. Jadi tipenya tipe itu, bukan tipe yang jadinya kalau influence mungkin lebih ke emosionalnya. Kalau ini by datanya gitu. Oke. Wow. Nah, nanti ini nih ya, ada gabungannya. Ada gabungan. Jadi kayak misalnya ada orang. Kalau tapi ini kompleks ya, ini cuplikan aja nih. Misalnya kalau orang D-nya nanti diikuti apa? Kalau D-nya sama I berarti cocok influencer betulan. Kalau D sama S atau S sama D attainer. Nanti ada D sama I concluder. Nanti D sama C challenger. Wah, ini tuh kalau ditesnya seperti ini gitu. Ini kompleks banget tapi menarik nih. ISD motivator. Sampai ada 3 juga ya Kang Afif ya? Oke. Nah, kalau tes DISC ini tuh kayak tesnya kayak gimana sih Kang Afif? Maksudnya jawab pertanyaan atau? Betul. Jadi tesnya tuh ada pertanyaan, ya, pertanyaan nanti kita pilih mana yang mirip, yang menggambarkan kita, mana yang tidak menggambarkan kita. Jadi nanti ada berapa soal ya, kalau saya 24 soal atau berapa gitu. Nanti masing-masing itu ada 4 pilihan. Nah, dari 4 pilihan itu kita milih 2 jawaban. Jadi dari 4 ini kita baca, kita pilih mana yang dari 4 ini yang menggambarkan gue banget, ya. Oh, misalnya yang satu nih. Kemudian mana yang paling tidak menggambarkan gue banget. Oh, yang ketiga nih, checklist gitu. Nah, semuanya gitu. Nanti semuanya dimasukin ke perhitungannya, keluar hasilnya. Oke. Nah, Kang Afif kan tadi karena DISC itu juga maksudnya kepribadian itu beda-beda. Nah, kalau misalkan menurut Kang Afif apa ya, di tim itu idealnya itu ada apa aja? Si kepribadian dari DISC ini? Sebenarnya atau tergantung kebutuhan gitu ya? Tergantung kebutuhan ya, proporsinya. Tapi idealnya 4-4-nya ada. 4-4-nya ada? 4-4-nya ada. Ada tipe D, nanti ya mengarahkan gitu kan, mimpinnya yang apa dan sebagainya. Ada tipe I-nya, ya kan gitu, marketingnya. Ada tipe S-nya, ya kan gitu. Ada tipe C-nya gitu. Itu sebenarnya 4-4-nya ada. Nah, cuman nanti tinggal bekerjanya perusahaannya apa. Kalau perusahaannya misalnya edukasi nih, ya pendidikan, ya berarti D nggak harus banyak-banyak. Ya mungkin lebih banyak I sama C, S sama I misalnya gitu, ya. Itu banyak. Tapi kalau misalnya perusahaannya biro konsultasi hukum, pengacara, ya mungkin D sama C-nya harus tinggi tuh, by data gitu. Nanti I-nya juga ada. Seperti itu. Jadi kayak tergantung kebutuhannya juga gitu ya, Kang Afif ya. Kang Afif, tapi pernah nggak nemuin kasus misalkan satu tim itu misalkan kalau dia tuh D semua, atau C semua, atau I semua, atau S semua gitu, dominannya ya, nggak semua sih dominannya gitu. Ya, kalau pernah nemuin sih mungkin belum ya gitu. Tapi kalau misalnya yang menarik adalah gini, misal dalam dunia pasangan aja, ya 2 orang, kan orang itu kadang suka tertarik tuh dengan 2 sudut pandang. Ada orang yang tertarik dengan karakter yang sama. Misalnya nih, saya orangnya
senang sama data, ini juga senang sama data. Wah, kita jodoh nih, sama gitu kan, ya, ada gitu. Ada juga yang sudut pandangnya beda, yang senang sama orang yang punya karakter berbeda, gitu. Saya S, wah ngeliat orang ini berani banget nih, gitu, tegas dan sebagainya. Wah saya suka, gitu. Ada yang kayak gitu kan, gitu. Nah, ketika mereka misalnya bersatu, ya, itu yang nantinya itu perlu diantisipasi, dan perlu ada catatan. Contoh misalnya gini, ketika orang S sama S, stable sama stable, memang di satu sisi kelihatannya kalem gitu kan, gitu ya. Kemudian teratur misalnya, ya. Tapi ketika nanti ada perubahan-perubahan dadakan, ya harus bikin keputusan dan sebagainya, sama-sama panik. Nah, paling harus diantisipasi itu. Kemudian kalau misalnya ada C sama C, misalnya nih, ya gitu, ada misalnya namanya si A sama si B, Asep sama Budi misalnya. Asep sama Budi cowok semua. Misalnya ini teamwork. Ini di pekerjaan gitu ya, Kang Afif ya. Misalnya dua-duanya nih di perpustakaan ngurusin data gitu. Nah, kemudian udah gitu, kita kompak nih kayaknya nih, kita sama-sama bisa ngitung ini, bisa ini gitu. Ya. Nah, kemudian udah gitu akhirnya mereka bikin pekerjaan berdua. Karena kita sama nih, suka ngitung dan sebagainya, ayo kita bikin kerjaan, kita bisa ngitung dua-duanya, udah. Nah, jadinya apa? Jadinya adalah ketika memang kasusnya cuman menghitung data, itu duaan. Tapi ketika nanti harus marketing, harus apa, nah itu akan susah di situ. Gitu. Tapi sebenarnya juga DISC itu saling ngelengkapin ya sebenarnya, Kang Afif ya. Oke. Nah, Kang Afif, kalau misalkan tadi kan juga Kang Afif tadi bilang DISC itu bisa tadi tesnya tuh bisa dari pertanyaan-pertanyaan gitu ya, betul. 24 pertanyaan dan sebagainya. Nah, kalau di grafologi sebenarnya bisa nggak Kang Afif untuk ngelihat tipe dominan, influence, steadiness, dan compliance itu? Bisa. Jadi ini menarik nih. Jadi beberapa waktu lalu, aku tuh sempat bikin materi kaitan antara grafologi sama DISC. Grafologi sama DISC. Nah, udah gitu bahkan sempat dibikin tes kayak gini nih. Misalnya dominance nih, dominance. Coba kalau misalnya ngelihat ada dua tulisan tangan. Dominan ada ya? A, ada B. Ya. Nih, ini yang A, ini yang B. Ya gitu. Nah, tebak-tebakan dulu. Yang kelihatannya karakternya lebih tipe dominance yang mana nih? B. Yang B ya? Yes. Gitu. Setuju semua? Yang nanti B ya? Teman-teman juga tulis ya di komen gitu ya. Nah, kenapa yang B? Pertimbangannya apa yang kelihatannya? Karena tulisannya lebih besar-besar, terus juga kalau dari segi kertasnya ini dia emang lebih mendominasi gitu dibanding yang kecil-kecil. Bahkan tanda tangannya juga ini kecil. Ya ampun, jempil di sini gitu kan. Bener. Betul banget. Ini contohnya ya. Nah, kalau yang ini juga yang B. Kayaknya yang B juga ya, gitu. Ya, lebih macam-macam ya gitu. Besar, tanda tangannya ada garis bawahnya dibandingkan ini kecil ya, mojok dan sebagainya. Nah, ini adalah satu contohnya. Jadi untuk tipe D itu ya dalam tulisannya banyak. Misalnya menemukan percaya dirinya tinggi. Pasti nanti, ya. Percaya diri itu nanti dipecah lagi. Tulisannya besar. Kayak tadi kan ngeliat tuh tulisannya besar. Udah tanda gitu, tangannya juga. Tanda tangannya besar juga, proporsional sama tulisannya, ada garis bawahnya dan sebagainya. Mandiri ya, tadi garis bawah itu. Ada ketegasan. Ketegasan tuh tarikannya tegas-tegas. Positiveness bukan Kang Afif? Positiveness, betul. Energi kuat, ya, berpikir rasional, antusias tinggi. Tapi juga ada argumentatifnya, ada keras kepalanya, suka menentang situasi, defiance, dominasi, agresif, gitu. Itu tanda-tanda kalau misalkan kita mau ngeliat dia tuh orang yang dominan atau enggak gitu. Betul, gitu. Nah, nanti kalau dominasinya banyak sini, berarti dominasinya yang ke arah positifnya. Kalau banyak ini dominasinya ke arah yang kekurangannya tadi tuh, gitu. Nah, contoh misalnya nih, ya. Nih self-reliance, kemandirian. Nah, ini tadi yang tegas tuh kelihatan. Ya, jadi misalnya kayak kita bikin kotak aja, ya kan ada orang yang bikin kotak tuh kayak pelan-pelan ragu-ragu. Ada juga orang yang kalau bikin kotak tuh set gitu, tegas. Nah, dalam tulisan tangan tuh kelihatan dari atas yang tadi Dania bilang positiveness. Nah, ini kan tarikannya tegas nih. Ya gitu, kayak pakai penggaris gitu. Set, tegas gitu. Dia yakin gitu ya untuk ngebuat tarikannya. Nih kan. Iya. Ada juga dari kiri ke kanan, willpower namanya. Jadi di huruf T kelihatan tuh. Set, tarikannya tuh tegas banget. Ini gitu. Set gitu. Juga ada yang dari tengah ke bawah, misalnya jadi besar. Ini kan tarikannya tegas banget nih. Jadi kayak lurus gitu. Set gitu. Itu contoh-contohnya.
Oh, nah ini antusias. Tuh, ini ada banyak. Tajam-tajam juga termasuk juga, termasuk dominan, ya? betul. Oke. Tekanannya kuat. Jadi ada banyak tanda-tanda dari tulisan tangan yang bisa gitu. Oke, dominan itu ya Kang Afif ya. Oke. Oh ya, nah sebenarnya materi ini ya yang tanda-tanda grafologi ya itu tuh udah sempet dibikin videonya, dan itu menarik banget, banyak dulu yang nonton tuh ya gitu, apalagi banyak siswa-siswa grafologi kan. Itu ada D tulisannya contohnya seperti apa, C seperti apa, I seperti apa, S seperti apa gitu. Itu udah ada tulisan-tulisannya ya. Betul, contoh-contohnya dan deskripsi lebih lengkapnya. Nah itu mungkin nanti kita tulis aja di deskripsi ya linknya. Linknya gitu. Jadi nanti kita masukin gitu. Penasaran itu bisa simak di link di bawah, dan juga jangan lupa klik subscribe gitu. Jadi video-video lainnya itu bisa muncul di notifikasinya. Oke, nah Kang Afif aku penasaran sih jadinya. Nah kan tadi juga DISC itu kepribadian yang bahkan tadi Kang Afif sebutin bahwa ada ekstrimnya gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan tipe ekstrim itu sebenarnya bisa dikontrol nggak sih Kang Afif? Dikontrol seperti apa? Dikontrol maksudnya biar dia kan tadi juga kan ke arahnya tuh negatif gitu ya. Nah maksudnya biar tidak ada caranya atau ada tipsnya untuk tidak masuk ke dalam sisi ekstrim gitu. Oke, jadi ini bagus nih pertanyaannya. Kita itu terkadang kita itu tidak menyadari kita itu siapa. Betul. Kan gitu. Betul. Sehingga kadang-kadang orang lain yang di sekitar kita yang lebih tahu tentang kita. Misalnya, Afif, kamu mah orangnya jutekan, masa sih? Enggak, saya nggak jutek, lu nih suka nuduh-nuduh gitu. Ya, itu buktinya gitu, misalnya kayak gitu. Gitu. Nah, kadang orang lain itu bisa lebih tahu. Nah, atau kadang-kadang juga sama-sama tidak menyadari gitu bahwa dia tuh adalah misalnya apa nih, dominan banget gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau orang itu tidak tahu, maka orang itu akan kesulitan juga untuk mengontrol ataupun apa nih yang perlu diperbaiki. Karena kan nggak tahu gitu. Maka langkah pertama itu adalah dianya harus tahu dulu tentang gambaran diri, dan kalau bisa harus tahu idealnya seperti apa. Idealnya seperti gitu. Jadi misalnya, ternyata ekstrim banget, nggak bagus ya gitu. Apa nih yang harus saya lakukan? Nah, muncul pertanyaan, bagaimana cara mengetahui diri sendiri? Cara mengetahui itu biasanya bisa dengan introspeksi diri. Ya, jadi introspeksi itu nulis saya tuh siapa sih menurut saya. Ditambah dengan evaluasi dari orang lain, feedback, ya. Coba apakah itu mau nanya, mau pakai form misalnya, ya teman-teman boleh nggak nih, ya gitu. Kasih gambaran menurut Anda saya itu seperti apa sih, gitu. Atau bisa juga dengan bantuan tes. Gitu, tes. Jadi kayak misalnya tes DISC, tes grafologi, gitu. Jadi, ternyata nanti keluar hasilnya, ternyata saya tuh kayak gitu, gitu. Nah, kalau sudah tahu ini, baru masuk next steps-nya. Kalau misalnya tadi ternyata, ternyata nih ekstrim nih, baru disitulah, kan udah tahu nih, ternyata ekstrim seperti apa, idealnya seperti apa, baru di situ step berikutnya, apa yang harus dilakukan, gitu. Bisa dengan konsultasi, bisa dengan mungkin ikut pelatihan, bisa dengan tugas-tugas di rumah misalnya, atau apa gitu. Oke. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu ya, kita tuh sebenarnya ada di poin keberapa gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kang Afif, tapi ini juga penasaran juga sih Kang Afif nih ya. Jadi aku pernah ngeliat juga si form hasil DISC itu ada 2 kolom. Yang pertama adalah di pekerjaan dan itu tuh di rumah. Nah, kadang-kadang si hasil DISC-nya itu kan ada yang sama, hasilnya mungkin dia D, di sini D, juga di sini D. Nah, tapi ada yang beda juga. Nah, kenapa ketika mungkin rekruter atau dan yang lain tes itu ada perbedaan grafiknya gitu. Misalnya ada untuk di kantor dan untuk di sehari-hari. Iya. Ini bagus nih. Sebenarnya ada 3 grafik harusnya. Ya. 3, satu contoh lagi ya. Jadi contoh nih. Ini kebetulan ada nih. Contohnya gini kan. Jadi kadang grafik di kantor sama di rumah ada yang kadang sama, ada yang beda. Iya. Ya kan gitu. Nah, sebenarnya ada satu lagi grafik, ada 3. Jadi apa aja? Yang satu itu, ya, itu adalah, jadi kalau yang di rumah gitu ya, alami, itulah dia apa adanya. Jadi kalau di rumah itu kan, tanda kutip tuh, perilaku dasar tuh nggak ada tekanan, ya ketika dia lagi santai gitu. Ya. Nah, misal
ada orang yang ketika dia lagi nggak ada tekanan dan sebagainya, dia tuh akan kelihatan banget C-nya, mikir dan sebagainya gitu. Ya. Tapi ketika dia itu berada dalam satu situasi yang berada di kantor, ya, yang ada tekanan, yang ada apa, tiba-tiba dia muncul D-nya. Nah itu bisa jadi. Gitu, ada yang seperti itu. Nah ini makanya dilihat konsistensinya. Oh, jadi sebenarnya bentar, jadinya DISC ini tuh melihat dari situasi juga kan? Situasi juga. Oh, betul. Nah, nanti kalau yang ada 3 tuh, satu lagi kadang suka disebutnya tuh adalah topeng. Nah, suka seperti itu. Jadi itu topeng tuh ketika dia, yang topeng itu aku lupa tuh. Kalau nggak salah, ketika dia itu, oh enggak, topeng tuh gini, dia aslinya apa, tapi yang ingin dia tampilkan itu apa. Ini kayak ini nggak, Kang? Misalkan kayak tulisan tangan dan tanda tangan. Iya, betul. Betul gitu. Misal nih, dia orangnya itu adalah aslinya dominan. Tapi ingin kelihatannya stable, ramah gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan di situ. Nah, dari ketiga data itu, jadi kita sebagai analisnya tuh bisa ngelihat, kan yang bagus mah yang konsisten dong, yang dia di rumah, yang seperti ingin dia tampilkan. Kalau bisa yang di bawah tekanan atau di kantor juga sama. Gitu. Kalau misalnya berbeda, kalau berbedanya antara rumah sama kantor masih oke lah gitu. Tapi kalau antara perilaku dasar sama tadi yang ingin ditampilkan, berarti ada konflik dalam dirinya, riskan. Gitu. Nah, itulah contohnya. Jadi ada karena suka ada yang nanya juga nih gitu. Nah, itu grafiknya gimana? Karena kan ini DISC ya gitu. 4. Nah, jadi nanti mana yang lebih dominan? Contoh di sini. Berarti ini ya, ini S berarti gitu ya? S, keduanya I. C-nya rendah nih. Gitu. Tapi ketika dia di rumah malah bukan balikan sih. Maksudnya di sini adalah malah tinggi. S-nya tinggi, C-nya naik nih. I-nya malah nurun. Oh, berarti kalau di rumah dia seneng mikir-mikir. Gitu di ya. kantor dia bisa adaptasi, tapi jadinya nggak suka mikir. Gitu ibaratnya. Gitu. Oke. Oh, jadi bisa dilihat itu ketika situasinya tuh kayak gimana, dia akan seperti apa gitu. Oke, wah, menarik nih. Oke, kamu kalau misalkan mau tes ini di mana ya? Bisa. Jadi kalau misalnya mau tes itu ada di, kalau tes grafologinya di grafologiindonesia.com /konsultasi. Karena ini juga bisa melihat DISC-nya kita gitu ya? Kalau ini yang grafologinya. Yang grafologinya aja, tulisan tangan. Kalau mau yang DISC-nya itu ada di sini, di kangafif.com /psikotes atau biropsikologi.id /psikotes. Nah, nanti ini bisa ada tesnya ya, bukan DISC saja tapi juga akan dites VAK dan IQ. VAK itu tipe visual, auditory atau kinestetik. Pembelajarannya gitu. Jadi ada orang yang cocoknya dia visual ngelihat, ada yang mendengar kan gitu, ada yang melakukan gitu. Nah, ini ada nanti bisa pakai kode kupon YouTube. Kalau misalnya mau silakan ya, nanti spesial di situ. Wah, Kang Afif seru banget ini tentang DISC ini ya. Thank you banget Kang Afif, banyak insight banget yang aku dapetin gitu ya. Jadi tahu nih gitu, misalkan untuk lebih menambah wawasan lagi ketika kita kayaknya aku mau tahu nih diri kita tuh seperti apa, bisa lewat tes DISC ini gitu. Oke, thank you Kang Afif. Sama-sama. Thank you juga teman-teman semua yang udah stay sampai akhir. Jangan lupa untuk di-subscribe, terus di-share juga sama teman-teman yang lainnya biar semakin banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, thank you untuk next video. Thank you, bye.